Baik, jam di saya menunjukkan jam 7 lebih 15 menit. Kita mulai saja ya, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, ketua kelasnya ada? Ketua kelasnya di kelompok sebelah Bapak. Hari ini Oh, di saya kelompok yang satu. bertugas untuk ini. Hari ini saya yang menjadi petugas untuk memulai pembelajaran. Baik, silakan Mbak Andi Ninggar. Duduk siap, gerak, lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 4 Angkatan 10 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Pusjar SKTASN Naslan berjumlah 20 orang. Hadir tidak lengkap. Dengan nama peserta yang tidak lengkap, yang tidak hadir, ini Ketut. Siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Boleh diulangi Mbak? Agak lebih lancar ya. Iya, sebentar, Pak. Diyakini terlebih dahulu rekannya apakah hadir lengkap atau tidak, kemudian yang tidak lengkap siapa gitu ya. Iya, Bapak. Izin mengulangi ya, Pak. Duduk siap, gerak. Lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 4 Angkatan 10 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Pusjar SKTASN Naslan berjumlah 20 orang. Hadir tidak lengkap atas nama Niketut Ayu Dewi Tasari, jabatan fungsional perencana ahli pertama dari Direktorat Cegah Tangkal dengan nomor kehadiran 26. Kami siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Terima kasih. Laporan saya terima. Silakan dilanjutkan. Laksanakan. Laksanakan. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. pagi, pagi. Bela Yes. negara luar biasa. Nggak kompak. Itu masih pagi loh rekan-rekan. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Yes, yes, bela bela negara negara luar luar biasa. biasa. Ini benar ya, peserta latsar angkatan 10 kelompok 2 ya. Iya, Benar? Bapak. Betul, Siap. Pak. Baik. eh Nanti ketika kita sudah mulai kegiatan, baik itu dengan saya maupun dengan tim fasilitator lain, ketika ketua kelas atau mungkin petugas kelas sudah berbicara atau sudah memberikan aba-aba duduk siap, eh, alangkah baiknya rekan-rekan nanti juga dalam posisi duduk siap ya. Tidak ada lagi yang tengok kanan kiri atau apapun itu. Meskipun ini kegiatannya daring, teman-teman. Tapi kita sesuaikan dengan agenda kita. Karena kan agenda kita ini sikap perilaku bela negara. Jadi ketika petugas kelas atau nanti ketua kelas sudah memberikan aba-aba duduk siap, harapannya juga teman-teman sudah dalam posisi atau sikap duduk siap, gitu ya. Nanti ada istilah duduk siap, ada istilah istirahat, yaitu nanti disesuaikan oleh teman-teman ya. Baik, eh tadi sudah berdoa ya di room utama. Kita biasakan untuk mengawali setiap kegiatan dengan berdoa. Apabila nanti mungkin ketika di room utama belum berdoa secara bersama-sama, kita lakukan di breakout room. Tapi ketika sudah dilakukan di room utama ya, kita tidak perlu lagi berdoa mengawali kegiatan di breakout room ini. Saya izin share screen terlebih dulu ya teman-teman.
Sudah terlihat belum ya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Baik. Selamat pagi teman-teman. Saya awali kegiatan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengingatkan teman-teman bahwa kegiatan kita yang dimulai pada pagi hari ini kita mempelajari mengenai agenda satu yaitu sikap perilaku bela negara. Nah, nantinya teman-teman ini akan menghadapi juga tidak hanya agenda satu, nanti ada rangkaiannya itu ada agenda dua, agenda tiga, dan juga agenda empat. Nah, nanti silakan teman-teman menyesuaikan karena masing-masing agenda ini ada sinkronus dan juga sinkronusnya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, udah disampaikan pada saat minggu kemarin mungkin ya oleh tim penyelenggara. Nah, sebelum mengawali kegiatan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Nugroho Saputro. Saya merupakan analis kebijakan ahli pertama di Pusjer SK TASN Nasional. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari akronim Pusjer SK TASN Nasional? Ada yang tahu? Barangkali ada yang tahu mungkin silakan disampaikan apa kepanjangan dari Pusjer SK TASN Nasional. Jangan sampai nanti teman-teman menyelenggarakan latsar di tempat kami tapi nggak tahu nih apa itu Pusjer SK TASN Nasional, apa itu lembaga administrasi negara gitu kan. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Silakan mungkin NDH, saya random aja ya, NDH 37, tahu nggak Eh, kepanjangannya? Pusat pembelajaran Ya, belum. Dan strategi kebijakan aparat ah, aparatur sipil. T-nya apa ya? tehnya apa? Talenta. Oke, Aparatur sipil negara. Sipil. ya, baik. Terima kasih NDH 37. Benar, Pusjer SKTSN ini adalah akronim dari nama lembaga kami, Satker kami, yaitu Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional. Kami adalah bagian dari lembaga atau instansi pemerintah yaitu Lembaga Administrasi Negara ya, di mana Lembaga Administrasi Negara ini adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian ya dan diberikan amanah salah satunya terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Saya bergabung dengan Lembaga Administrasi Negara sejak tahun 2018, teman-teman. Sama seperti teman-teman, saya dulu diawali dengan CPNS terlebih dahulu, kemudian setahun kemudian baru eh, pengesahan 100%-nya PNS gitu ya. Dan formasi awal saya dari awal pada saat melamar CPNS itu adalah analis kebijakan. Namun sebelum memegang amanah sebagai analis kebijakan, saya terlebih dahulu waktu awal itu sebagai JFU atau mungkin teman-teman mengenalnya apa jabatan pelaksana gitu ya, di mana saya menjabat sebagai pengelola data di bidang kajian, kemudian juga sempat bergabung menjadi tim pengembang e-assessment di Balai Layanan Penguatan Kompetensi, kemudian diangkat menjadi JF analis kebijakan ahli pertama sampai saat ini gitu ya. Kemudian saya tinggal di Bandung di Perumahan Wijaya Kusuma. Eh, Nomor telepon yang bisa dihubungi apabila teman-teman ingin berkoordinasi dengan saya atau berinteraksi dengan saya itu adalah di 0858 6158 3067. Beberapa karya tulis yang pernah disusun bisa dilihat oleh teman-teman, kemudian juga riwayat pekerjaan serta riwayat pelatihan yang pernah saya ikuti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Saya manggilnya teman-teman aja ya, karena kita nggak beda jauh kok, saya yakin. Usia kita tinggal beda jauh ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya mau bertanya dengan teman-teman ini.
Wah, pada diam semua ini. Coba mikrofonnya diaktifkan. Kita, saya berharapnya interaksinya dua arah ya, nggak cuma saya ada yang bicara ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Nah, Tidak ada, Pak. tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingin teman-teman memperkenalkan diri, mulai dari NDH paling awal sampai dengan NDH yang terakhir ya. Oke. Template-nya saya ingin teman-teman memperkenalkan diri mulai dari nama, kemudian tempat dan tanggal lahir teman-teman, asal instansi, kemudian formasi pada saat melamar itu apa, serta kata-kata hari ini. Nah, saya harapannya untuk kata-kata hari ini bisa dikaitkan dengan eh, kata-kata yang terdapat di agenda satu. Mungkin teman-teman udah ada yang curi-curi star gitu ya. Dalam artian curi-curi star ini sudah mencoba mempersiapkan diri. Agenda satu itu mempelajari apa sih, tentang apa gitu kan. Ada beberapa kata-kata kunci, kata kunci yang bisa kita kembangkan. Nah, silakan dikait-kaitkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya eh, moto atau kata-kata kalian hari ini aja gitu ya. Siap? Saya harapkan perkenalannya tidak perlu lama, cukup singkat-singkat saja, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, asal instansi, formasi, dan kata-kata ring. Untuk asal instansinya ini teman-teman sama atau berbeda ya? Sama Dari instansi mana kalau boleh tahu? Badan POM. Badan POM. Oke, tapi penempatannya nggak hanya yang di Jakarta ya? Iya, Beragam. Badan POM pusat, Pak. Oke. Kalau misalnya seperti itu, saya minta bukan asal instansi, tapi mungkin unit kerjanya gitu ya. Misalnya dari direktorat apa gitu ya. Siap? Baik, siapa? Ya, oke. Diawali oleh NDH 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Ninggar Kintana Dewi, tempat tanggal lahir Pati 26 Juni 1992, asal unit Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Oke. formasinya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Kata-kata hari ini tetap semangat untuk menjadi ASN berprestasi. Mantap. Tetap semangat untuk menjadi SN berprestasi. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Adi Ninggar. Selanjutnya, NDH selanjutnya. Eh, ya, saya Pak, perkenalkan semuanya, selamat pagi. Nama saya Anissa Nurlaila, bisa dipanggil Lila. Saya lahir di Malang tanggal 20 Januari 1998. Asal instansinya dari BPOM di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Untuk formasinya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, tetap semangat meskipun baru memulai hari Minggu, hari Senin pada hari ini. Terima Oke, kasih. tetap semangat. Terima kasih. 98 ya, Mbak ya? Luar biasa, masih muda sekali ini. Selanjutnya. Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan semua. Hmm. Perkenalkan, nama saya Angelia Francisca Patriana Siburian. Tempat tanggal lahir saya Batam 1 April 2000. Asal unit saya Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Formasi saya yaitu analis kebijakan ahli pertama. Untuk Ya, kata-kata hari ini, setiap langkah kecil kita untuk bangsa adalah wujud nyata bela negara. luar biasa. Beri aplaus untuk Mbak Angelia. Mbak Angelia ini berarti satu unit dengan Mbak Adi Ninggar, beda? Satu unit Betul, ya? Oke. betul Pak, satu Siap. unit. Mbak Angelia tahu nggak itu instansi pembina analis kebijakan apa? Eh, Lembaga Administrasi Negara, Pak. Benar. Nanti mungkin kita sering berinteraksi ya. Iya. Siap. Selanjutnya, NDH selanjutnya. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, Pagi. nama saya Antonia Gustiasari. Saya lahir di Sleman tanggal 22 September 1997. Untuk asal unit kerja saya dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan formasi pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, jangan lelah mencintai Indonesia. Terima kasih, Pak. Luar biasa.
Jangan lelah mencintai Indonesia meskipun kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Satu quotes yang apa yang bagus ini untuk apa teman-teman. Selanjutnya, NDH selanjutnya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ayana Eka Putri. Hmm. Tanggal lahir dari Sidoarjo, 11 Maret 2002. Asal instansinya dari Badan POM, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Formasinya itu pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, tetap semangat untuk menjalani hari ini. Oke, tetap semangat. Terima kasih Mbak Aulia. Selanjutnya, NDH ada NDH 9 atau 10 nih? 9, Pak. Oke, 9. Selamat pagi, izin Bapak Hendra dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dika Wardana, dipanggilnya Dika. Tempat tanggal lahirnya dari Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 28 Agustus 92. Penempatannya di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Formasinya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Kata-kata untuk hari ini, belajar bela negara dimulai dengan Bismillah. Oke, belajar bela negara diawali dengan Bismillah. Siap. Terima kasih, Mas Dika. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, Selamat pagi. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Selamat pagi Bapak Hendra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Erviana Dwi Muharomah, biasa dipanggil Ervi. Saya lahir di Bantul 6 April 2001. Saya unit kerjanya dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Formasinya analis kebijakan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, belajarlah sungguh-sungguh karena itu merupakan bagian dari bela negara juga. Terima kasih. oke, siap. Belajarlah sungguh-sungguh. Teman-teman harus belajar sungguh-sungguh ini ya. Karena kita diawali dengan bela negara, kemudian ada agenda berikutnya. Nah, nanti dirangkum di mana semuanya ini adalah mempersiapkan teman-teman untuk menjadi PNS yang kompeten. Oke. Berikutnya, Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. pagi. Perkenalkan, nama saya Firda Wulandari, bisa dipanggil Firda, lahir di Depok, tanggal 12 Januari 2001, dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, formasinya pengawas makanan PSM kali pertama. Kata-kata hari ini, cinta tanah air dimulai dari tindakan kecil yang berdampak besar. Luar biasa. Terima kasih Mbak Firda. Selanjutnya, Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Zafira Rahmita. Untuk lahir, saya lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2001. Untuk unit saya bekerja itu di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Kalau untuk formasinya, analis kebijakan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, Cinta Tanah Air itu bukan hanya tentang kata-kata, tetapi bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada. Gitu. oke, luar biasa. Cinta tanah air itu bukan hanya kata-kata ya Mbak Galuh ya, tapi juga harus ditunjukkan. Karena nanti di agenda satu, ini berkaitan dengan agenda satu, saya langsung agak sentil sedikit aja gitu ya. Karena di agenda satu ini nanti kita tidak hanya belajar soal materi, tapi kita lebih difokuskan dengan bagaimana mengimplementasikan materi-materi agenda satu ini, gitu ya. Saya spill sedikit ini bocoran untuk kata kunci di agenda satu. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selanjutnya, Izin Bapak Hendra dan teman-teman, perkenalkan nama saya Genisa Laksmi Kriswani, bisa dipanggil Inet, tempat tanggal lahir Yogyakarta 19 Juni 1998, asal instansi Badan POM, formasinya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, apa yang menjadi ujianmu hari ini itu pasti bisa kamu selesaikan dan pasti itu sesuai dengan batas kemampuan. oke, Terima kasih. siap. Allah tidak memberi ujian di luar kemampuan umatnya, ya, apa? Baik, terima kasih Mbak Ines. Selanjutnya,
NDH berikutnya. Selamat pagi Pak Hendra, selamat pagi Pagi, Mbak. Bapak dan teman-teman semua. Nama saya Maulida Prestia Mulyawan, tempat tanggal lahir di Sukabumi, 13 September 1996, asal eh, unitnya di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Formasinya PFM Ali pertama, kata-kata hari ini, bela negara dimulai dari diri sendiri. Bela negara dimulai dari sendiri. Mbak Makviro ini tadi lahir di mana? Sukabumi? Ya, Sukabumi, Jawa Barat. ya, Oh iya, dari mana Mbak? Daerah mana? dari mana? Oh, di Labintana Pak. Oh, Sukabumi Kota. Oke. Agak ini ya, karena kebetulan saya juga lahir dari Sukabumi. Oh Saya iya, orang kabupaten, Mbak. Orang oke desa. Pak, saya orang kota Pak. Kalau Mbak orang kota, saya orang desa. Wong desa. Baik, terima kasih Mbak Makviro. Selanjutnya, Baik, selamat pagi. Nama pagi. saya Muhammad Asfani. Tempat tanggal lahir itu di Jepara 16 Januari 97. Asal instansi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Saat ini formasinya adalah perencana ahli pertama. Dan kata-kata hari ini, kosongkan gelas ilmu untuk menerima ilmu baru. Terima kasih. Luar biasa. Kosongkan gelas ilmumu untuk menerima ilmu baru ya. Terima kasih Mas Aswani. Berikutnya, sudah selesai atau ada lagi? Silakan NDH berikutnya. Kenalkan, apakah suara saya terdengar, Pak? Kecil sekali Mbak suaranya Mbak. Pagi, Pak. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nika Tutayu Dewita Sari, Pak. Saya dipanggil Dewita. Tempat tanggal lahirnya itu di Tabanan, 18 April 2002. Asal instansinya itu dari Badan POM, Direktorat Cegah Tangkal. Informasinya itu perencana ahli pertama. Kata-kata hari ini jadilah seperti air, Pak. Tidak mewah, tapi bermanfaat bagi kehidupan. Tidak mewah tetapi bermanfaat. Terima kasih. Nih, Ibu Niketut Ayu ya, Mbak Niketut. Ya. Berikutnya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Erwin, biasanya dipanggil Aulia. Saya lahir di Watan Sopeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Mei tahun 2001. Asal unit saya yaitu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Formasi saya yaitu analis kebijakan ahli pertama. Kata-kata hari ini, ASN membela negara dengan jujur, disiplin, dan tulus melayani rakyat. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nur. ASN melayani dengan jujur dan tulus. Oke, terima kasih. Berikutnya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Salsabil Ayu Pratiwi, biasa dipanggil Salsa. Tempat tanggal lahirnya di Bandung, 23 Mei tahun 99. Asal instansinya dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Formasinya di statistisi ahli pertama. Kata-kata hari ini, bangga jadi anak bangsa, siap bela negara. Luar biasa. Terima kasih Mas Salsabila. Berikutnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sheila Fatina Sariwibowo, dipanggil Sheila. Saya lahir di Depok tanggal 18 April tahun 2000, berasal dari Direktorat Cegah Tangkal dan formasinya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, jangan lupa semangat untuk bisa membela negara. Terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Sela. Berikutnya. Selamat pagi, Pak Hendra dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Nabila. Tempat tanggal lahir di Bandung,
tanggal 31 Juli 1999, asal instansinya di BPOM, unit kerjanya di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Untuk promosi saya, analis kebijakan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, bela negara itu cinta tanah air dan kerja keras. Eh, bela negara itu cinta tanah air dan kerja keras. Ini luar biasa, Mas Siva. Ini menjadi salah satu indikator sebenarnya. Nanti teman-teman pelajari ya. Salah satunya itu adalah cinta tanah air. Terima kasih, Mas Siva. Luar biasa. Sama-sama. Berikutnya, Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman. Perkenalkan pagi. nama saya Suraya Nur Hanifah, dipanggil Raya. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 April 2002. Asal instansinya BPOM dengan di Direktorat Cegah Tangkal. Untuk formasinya sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Dan untuk kata-kata hari ini, jadikan setiap kesempatan sebagai wadah belajar dan berkontribusi. Jangan pernah lelah untuk berinovasi dan berprestasi. Terima kasih. Jangan pernah lelah untuk berinovasi. Terima kasih, Mbak Surya. Berikutnya, ada lagi? Kata selesai. Ada NDH. Selamat, Oke, 39. selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Yanuar Indah Pratiwi, biasa dipanggil Yanuar. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Tegal 13 Januari 1999. Asal instansinya dari Badan POM, dari Direktorat Cegah Tangkal. Untuk formasinya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Kata-kata hari ini, bela negara tidak berarti harus jadi prajurit, melainkan jadilah warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke. Bela negara tidak harus menjadi prajurit. Benar sekali, Mbak Yanur. Karena nanti saya titip pesan lah di belakang. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Tapi kuncinya memang bela negara itu tidak harus menjadi seorang prajurit ya. Terima kasih, Mbak Yanur. Berikutnya, Selamat NDH pagi. 40 ya. Iya, Pak. Suara saya terdengar tidak, Pak? Terdengar, terdengar. Selamat pagi, Pak dan teman-teman Pagi. semua. Perkenalkan, nama saya Hana Veronica. Saya lahir di Bengkalis 25 Oktober 2002. Asal instansi dari Badan POM, unit kerjanya Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Untuk formasinya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Untuk kata-kata hari ini, bela negara bukan hanya sekadar kata, tetapi dengan kerja nyata. Oke. Bela negara bukan hanya sekedar kata, tetapi kerja nyata. Ya, terima kasih, Mbak Yohana. Berikutnya, ada lagi atau sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini berarti untuk kelompok 2, sebagian besar komposisinya lebih banyak perempuan ya. Untuk yang laki-lakinya hanya berapa tadi ya? Bisa hitungan jari. Baik, terima kasih teman-teman. Ini dari BPOM semua, dari berbagai unit kerja, dan dari berbagai formasi. Ya. Harapannya mudah-mudahan nanti teman-teman dapat bekerja secara bersama-sama untuk membangun bangsa ini ya, meskipun dari berbagai unit kerja, dari berbagai formasi, tetapi mudah-mudahan bisa saling menguatkan, bisa saling membantu, dan bisa saling melengkapi, gitu ya, termasuk untuk pengerjaan tugas-tugas nanti di organisasi. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, kemudian juga teman-teman sudah memperkenalkan diri dari berbagai daerah juga, gitu ya, dari berbagai daerah, kemudian juga apa usianya juga beragam gitu ya. Unit kerjanya berubah berbeda-beda dan juga sudah memiliki modal, dalam artian saya menganggapnya ini tadi sebenarnya bukan hanya sekedar kata gitu ya, tetapi kenapa saya minta teman-teman untuk mengucapkan kata-kata hari ini, saya pengen melihat juga pegangan atau komitmen yang teman-teman pegang untuk mengikuti minimal di agenda satu ini, yaitu sikap perilaku bela negara. Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman ucapkan tadi, apa yang sudah teman-teman sampaikan, itu menjadi sebuah janji ya, menjadi sebuah janji yang teman-teman resapi dan juga
sudah disaksikan oleh minimalnya oleh saya dan juga oleh teman-teman yang lain dalam satu kelompok. Dan nanti bisa diimplementasikan. Seperti tadi kan, bela negara bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi itu kerja nyata. Kemudian juga bela negara bagian dari kita mencintai tanah air tadi ya. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman, baik di unit kerja masing-masing maupun di lingkup Badan POM dan juga di lingkungan sekitar nanti saat di masyarakat ya. Tadi sudah memperkenalkan diri, teman-teman sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya memperkenalkan materi kita. Ya. Sekarang kita berkenalan dengan agenda 1 pelatihan dasar CPNS, yaitu sikap perilaku bela negara. Pada agenda 1 ini nanti teman-teman ada dua pelaksanaan ya, dua metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Nah, untuk asinkronusnya nanti hari pertama teman-teman akan mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan. Kemudian di hari keduanya teman-teman akan mempelajari terkait mata pelatihan analisis isu kontemporer dan juga nanti terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Mungkin untuk hari ini karena kita memang dibatasi 1 JP ya teman-teman ya. Saya tidak akan mengulas lebih dalam. Nah, saya sifatnya hanya memperkenalkan saja. Nanti akan ada tim fasilitator lain yang membahas materi agenda 1 ini lebih dalam lagi pada teman-teman dan lebih jauh lagi dan diulas masing-masing pembelajarannya, mata pelatihannya ya. Nanti silakan teman-teman gali dan juga teman-teman tanyakan apa yang ingin teman-teman diskusikan. Namun sebagai pengantar, saya akan sampaikan bahwa mata pelatihan pertama yang di hari pertama ini dan juga mata pelatihan kedua setelah mata pelatihan ketiga ini saling berkaitan erat teman-teman. Di mana wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan ini menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah pondasi bagi kita untuk menjalankan peran kita sebagai ASN. Di mana dengan memiliki wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan ini, kita akan memahami atau akan mendapatkan pemahaman mengenai eh, jati diri bangsa kita itu seperti apa, kemudian apa pegangan kita, ideologi bangsa kita itu apa, terus apa peran Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika kita itu seperti apa, dan posisi NKRI itu bagi kita itu seperti apa. Itu nanti akan dipelajari dalam materi wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan. Setelah memiliki pemahaman wawasan mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan, nantinya kita akan sinkronkan teman-teman untuk melihat atau mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar kita, khususnya di unit kerja kita, gitu ya. Umumnya tentang apa yang terjadi terkait dengan bangsa kita ini. Itu silakan teman-teman nanti pelajari, silakan diasah kemampuan untuk mengidentifikasinya, kemudian kemampuan untuk menganalisisnya menggunakan pisau-pisau analisis yang teman-teman pahami, strategi-strategi untuk menangani ini seperti apa. Nah, itu nanti akan dipelajari pada mata pelatihan analisis isu kontemporer. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki wawasan kebangsaan, kemudian juga sudah aware gitu ya dengan isu kontemporer yang terjadi saat ini, nah, diharapkan teman-teman memiliki strategi atau memiliki kemampuan kesiapsiagaan bela negara, khususnya untuk eh, mempersiapkan diri teman-teman dalam menjalankan tugas sehari-hari paling minimalnya gitu ya, menjalankan tugas sehari-hari dan juga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tadi sempat disinggung juga mengenai cinta tanah air segala macam, nah itu menjadi salah satu indikator pada agenda mata pelatihan agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara ini. Ya teman-teman terkait dengan pelajaran asinkronus nanti. Nah, untuk pelajaran sinkronusnya eh, kita akan untuk hari ini kita untuk sinkronusnya hanya 1 JP, asinkronusnya 8 JP, mohon maaf ya belum diganti. Karena memang awalnya 2 JP, tetapi setelah kita berunding dengan tim fasilitator, kita sama ratakan untuk sinkronus hari ini kita hanya pengenalan, jadi kita hanya 1 JP, kemudian nanti asinkronusnya 9 JP. Berikutnya hari kedua, teman-teman full asinkronus
selama 8 JP. Dan nanti di hari ketiga, teman-teman akan asinkronusnya sekitar 6 JP, tetapi sinkronusnya menjadi 4 JP. Gitu ya, teman-teman. Ini untuk learning zooming agenda satu kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi ya, teman-teman udah ada yang ini belum mencuri-curi start atau dalam artian mempersiapkan diri ngulik atau apa ya istilahnya, bukan nyontek, mempersiapkan diri dengan mencari tahu gitu ya, mencari tahu agenda satu ini apa, di dalamnya ada mata pelatihan apa aja, ada kata-kata kunci apa sih di dalam agenda satu ini. Ada yang sudah melakukan hal itu belum? Ada nggak? Saya pengen tanya. Mungkin ada yang sudah melakukan hal itu. Pak Dika sudah melakukan? Ya belum, Pak. Belum. Kalau rekan yang lain, mungkin tadi petugas kelas NDH 1 sudah melakukannya. Sebelumnya kita sudah belajar di e-learning itu, Pak, Mm-mm. untuk Sudah belajar di learning. materi-materinya. Mm-mm. Iya, dan mengerjakan evaluasinya paling dari situ saja sih, Pak. Oke, sudah mempelajari di e-learning. Ada sedikit resume nggak apa yang dipelajari dari e-learning itu? Mungkin, Mbak. Singkat saja, singkat. Dari e-learning itu kita belajar Mm-mm. tentang apa itu bela negara. Mm-mm. Kemudian bela negara adalah suatu sikap dan perbuatan kita untuk membela kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian belajar juga tentang beberapa contoh sikap dan perilaku yang berkaitan dengan bela negara, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak Adi Ninggar. Eh, Berarti ini memang teman-teman fokus gitu ya, fokus dan Bapak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Mbak Ninggar. Mudah-mudahan juga rekan-rekan yang lain eh, melakukan hal yang sama juga dengan Mbak Ninggar. Kalaupun ada yang belum seperti Mbak Ninggar, mudah-mudahan bisa apa ya, bisa diingatkan atau dipengaruhi atau diajak oleh teman-teman yang lain ya. Karena kita tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kita juga membutuhkan kerjasama rekan-rekan yang lain. Oke, makasih. Saya lanjut lagi ya. Oke, untuk pembelajaran di agenda satu ini, nanti ada sinkronus dan juga asinkronus. Tidak hanya mempelajari materi dari modul, tetapi juga teman-teman akan dievaluasi. Ya. Dievaluasinya melalui pemberian tugas-tugas, teman-teman. Setidaknya ada tugas untuk agenda satu ini ada 3, ya, ada 3 tugas, di mana nanti ada tugas yang sifatnya kelompok dan juga ada tugas yang eh, apa istilahnya sifatnya individu, ya. Saya ulangi untuk agenda satu ini dari 3 mata pelatihan, teman-teman akan diberikan minimal 3 tugas, baik yang itu nanti sifatnya kelompok maupun individu. Nah, saya bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ini, tugas 1 yaitu terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan. Ini tugasnya adalah membuat video visualisasi bangsa. Ya, membuat video visualisasi bangsa, akan tetapi ini adalah tugas kelompok sifatnya ya. Tugas kelompok, masing-masing kelompok itu 5 orang. Tadi teman-teman tuh total berarti ada 20 ya? 20 peserta kan ya untuk kelompok 2 ini. Berarti silakan teman-teman bentuk menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 5 orang. Saya berharapnya campur ya. Mungkin ada yang dari apa namanya satu unit kerja, nah, bisa di combine lah, bisa di combine dengan unit kerja yang lainnya. Jadi tidak dimonopoli, misalnya dari pusat analisis kebijakan saja gitu ya, analisis kebijakan obat gitu. Tapi juga
combine atau digabungkan dengan unit kerja yang lainnya. Oke. Untuk kelompoknya sudah dibentuk oleh tim panitia atau belum? Tim penyelenggara sudah ada arahan belum? Mbak Adininggar, untuk kelompok apakah sudah diarahkan dibentuk? Belum ya? Untuk kelompok distance learning belum, Pak, tapi untuk coachingnya sudah. Oke. Untuk kelompok coaching berapa orang? 10 ya? Izin jawab Pak, untuk kelompok coaching 10 orang. Ya, 10 ya, 10 ya. Eh, mungkin nanti ini dibedakan aja kelompoknya dengan kelompok coaching, karena ini hanya untuk kelompok tugas saja. Tapi nanti bisa dikonfirmasi ke tim penyelenggara ya. Tapi harapannya untuk tugas 1 sama tugas 2 nanti kelompoknya sama, gitu ya. Masing-masing terdiri dari 5 orang, dikombin unit kerjanya. Kemudian untuk tugas 1 ini yaitu membuat video visualisasi bangsa. Nanti teman-teman secara berkelompok diminta untuk menyusun sebuah narasi, teman. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat apa sebuah narasi, menyusun sebuah narasi yang menggambarkan sudut pandang kelompok teman-teman ini mengenai sisi terbaik Indonesia berdasarkan perspektif wawasan kebangsaan. Ya, sudut pandang ini boleh langsung terbentuk atau mungkin teman-teman satu sama lain saling berdiskusi terlebih dahulu sehingga nanti terdapat gambaran komprehensif mengenai pandangan teman-teman dalam satu kelompok itu terkait sisi terbaik Indonesia berdasarkan perspektif wawasan kebangsaan. Gitu ya. Kemudian narasi yang sudah disusun direkam, diucapkan gitu ya. Diucapkan, direkam dalam bentuk suara yang akan digunakan sebagai voice over dalam video yang akan disusun. Ya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah membentuk kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian berdiskusi, menyampaikan pandangan masing-masing, yang nantinya pandangan tersebut akan ditarik menjadi sebuah satu pandangan kelompok. Kemudian teman-teman membahas mengenai sisi terbaik Indonesia berdasarkan perspektif wawasan kebangsaan. Nah, narasi yang sudah disusun kemudian diucapkan menjadi sebuah voice over direkam, yang nantinya voice over tersebut menjadi ibaratnya apa ya? Ya voice over gitu ya, voice over dalam sebuah video. Jadi nanti tugas yang ketiga itu teman-teman memilih dan menggunakan video ilustrasi yang sesuai. Bisa membuat video sendiri atau menggabung-gabungkan gambar atau video yang sudah ada itu digabungkan tapi diberikan voice over yang teman-teman sudah susun gitu ya. Pastikan untuk mencantumkan sumber video apabila teman-teman ini nanti menggunakan video dari sumber luar gitu ya. Dalam artian bukan sumber luar tuh bukan teman-teman create sendiri, tapi misalnya teman-teman memanfaatkan yang sudah disusun, adanya video yang sudah disusun oleh tim humas mungkin ya, atau mungkin yang sudah dibuat di YouTube oleh pemilik video yang lain atau sebagainya. Ya. Sumber video ini wajib dilampirkan di bagian akhir video sebagai bentuk penghargaan atas hak cipta kepada yang bersangkutan. Kemudian teman-teman diminta untuk melakukan perekaman video pernyataan komitmen bela negara, di mana setiap anggota kelompok menyampaikan satu kalimat komitmen untuk menjaga Indonesia berdasarkan nilai-nilai bela negara. Saya ambil contoh seperti yang teman-teman sampaikan tadi, mulai dari cinta tanah air, kemudian eh, bela negara sebagai dasar untuk melaksanakan tugas, bela negara tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi perlu kita implementasikan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu nanti teman-teman sampaikan, dan ini wajib disampaikan oleh setiap anggota kelompok. Berarti akan ada setiap kelompok itu akan ada 5 kalimat atau 5 komitmen yang disampaikan. Dan masing-masing komitmen tersebut harus berbeda satu dengan yang lainnya. Oke? Tidak boleh sama. Misalnya dalam satu kelompok, kelompok satu komitmen peserta A dengan peserta C sama, nah, itu sebisa mungkin berbeda. Jadi
pandai-pandai teman-teman saja untuk berkoordinasi. Kira-kira eh, kamu komitmennya apa? B komitmennya apa? C komitmennya apa? D komitmennya apa? Jadi saya akan memberikan komitmen ini gitu ya. Jadi harus berbeda. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian ketika tadi teman-teman sudah menyusun narasi, membuat voice over, kemudian menggabungkan dengan apa video-video ilustrasi, itu nanti digabungkan menjadi satu video utuh ya. Narasi suara tersebut, ilustrasinya dan juga pernyataan komitmen teman-teman itu digabungkan menjadi satu video utuh yang diunggah melalui platform YouTube atau Instagram oleh salah satu peserta. Syukur-syukur semuanya mengupload, tapi minimal satu peserta yang mengupload ya. Mungkin salah satu peserta memiliki channel YouTube ya diupload di channel YouTube yang bersangkutan, tetapi kalau Instagram eh, sepertinya gitu ya, sepertinya tiap-tiap orang kita memiliki akun Instagram sehingga bisa di-upload juga atau linknya saja mungkin gitu ya, atau mungkin dibikin Reels. Sisanya nanti bisa penonton lihat di YouTube salah satu peserta gitu ya. Itu teknisnya teman-teman aja yang atur sendiri, tetapi minimal diupload di salah satu akun milik peserta dalam kelompok tersebut. Pastikan seluruh proses pengambilan dan penyuntingan materi video mengikuti ketentuan mengenai hak cipta, termasuk mencantumkan sumber asli dari setiap materi yang digunakan, gitu ya. Kalau misalnya ada video yang diambil milik orang lain, misalnya walaupun itu oleh Humas, dicantumkan Humas BPOM, kemudian mungkin dari Setcap, cantumkan Setcap, Setnek, cantumkan Setnek, mungkin atau dari akun IG Presiden, cantumkan seperti itu ya. Jadi tetap harus mencantumkan sumber asli video tersebut yang eh, teman-teman gabungkan atau compile menjadi satu video utuh gitu ya. Kriteria penilaiannya nanti ada 3, mulai dari keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, serta estetika video. Jadi teman-teman silakan mencermati terkait dengan komponen penilaian ini, terdiri dari keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kemudian nanti kita akan melihat sejauh mana kerjasama dan juga kekompakan kelompoknya. Jangan sampai nanti yang di video yang muncul cuma 1-2 orang saja gitu ya. Sedangkan yang lainnya tidak tidak muncul, bahkan tidak menyampaikan komitmennya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah estetika video. Sesuai antara apa namanya video ilustrasi dengan voice overnya, kemudian juga suaranya pas terdengar dengan jelas gitu ya. Itu nanti menjadi salah satu estetika video yang akan kami nilai. Nah, ini adalah lanjutan untuk tugas 1, di mana nanti durasi videonya itu maksimal 10 menit. Jadi tidak perlu lama-lama, maksimal durasinya 10 menit. Bentuk filenya MP4. Tadi saya sempat sampaikan juga, bisa diupload di YouTube salah satu peserta gitu ya. Tapi kalau untuk BG, mudah-mudahan bisa teman-teman upload di akun masing-masing. Dan sebisa mungkin harapannya di tag juga akunnya Pusjar SKTASN ya. Kalau berkenan, silakan di tag akunnya Pusjar SKTSN Nasional akun IG-nya. Nah, video ini diupload nanti mungkin diinformasikan lebih lanjut ya, linknya di WAG Latsar teman-teman. Deadline-nya kalau di sini tertulisnya 15 September ya, tetapi tadi juga saya mendapatkan arahan dari tim penyelenggara, kami sepakat mungkin di tanggal 16 September ya. Tanggal 16 September 2025, paling telat jam 23 lebih 59 menit. Oke, teman-teman. Sambil buka ini apa namanya? Untuk tugas 1 ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Silakan. Pak, maaf, tadi tanggal berapa Pak deadline-nya? Tanggal 16. Tapi nanti kalau ada informasi Oh, terbaru, tanggal kalau ada informasi terbaru, nanti tim penyelenggara belum hadir, tim penyelenggara silakan diikuti aja arahan dari tim penyelenggara. Tetapi insya Allah kalau untuk teman-teman mungkin di tanggal 16 September ya. Tadi saya sudah konfirmasi supaya nggak terlalu mepet. Takutnya kalau mepet juga hasilnya kurang maksimal gitu ya. Karena tugasnya nanti tidak hanya tugas 1, ada tugas 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman?
Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk durasi videonya ini kan maksimal 10 menit. Apakah ada durasi minimalnya, Pak? Untuk durasi minimal 1 menit. Enggak. Untuk durasi minimal nggak ada, teman-teman. Tapi kami hanya mengatur maksimal 10 menit. Apa durasi maksimalnya saja, yaitu 10 menit. Jadi mungkin eh ya masa kalau untuk dengan komponen-komponen tugas tadi 1 menit kayaknya nggak banget ya. Mungkin paling minimal saya prediksi akan ada di 3 atau 4 menit lah ya. Karena teman-teman akan membuat apa memilih mengcompile video-video ilustrasi di mana video tersebut dipilih kan berdasarkan narasi yang sudah teman-teman susun, kemudian di voice over kan. Nah, itu mungkin ada di kisaran 3 sampai 4 menit paling minimal. Dan juga nanti teman-teman kan diminta untuk menyisipkan komitmennya ya. Kalau bisa sih muncul juga wajahnya teman-teman. Jadi tidak hanya komitmen berupa narasi, tetapi juga mungkin di akhir atau di tengah. Teknisnya teman-teman apa sesuaikan aja ya. Mungkin di awal apa di tengah atau di akhir bahwa komitmen teman-teman ini setiap peserta itu seperti apa terkait dengan sikap terhadap pembela negara. Oke? Apa terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai kebangsaan. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Komisi Kak, izin bertanya. Hmm? Ini kan videonya diupload di link. Ya. Nah, ini tuh nguploadnya berarti per kelompok aja kan ya, Pak? Maksudnya bukan per masing-masing dari kami. Atau gimana? Oke. Nah, untuk tugas kelompok ini nanti teknisnya juga saya khawatir salah ya. Nanti teknisnya diinformasikan oleh teman-teman penyelenggara. Tetapi biasanya hanya linknya saja diwakili oleh satu. Kalau misalnya nanti sifatnya ada bersama, gunakan link yang sama aja. Nah, tapi berbeda kalau misalnya teman-teman mengupload juga di IG, ya. Kalau di IG dicantumkan link YouTube-nya seperti apa, kemudian di IG misalnya atau di Twitter atau di apa di sebetulnya itu TikTok atau apalah gitu ya. Silakan cantumkan juga IG-nya apa link IG rilisnya teman-teman di IG masing-masing. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan tugas 1? Cukup? Bisa dipahami ya teman-teman terkait dengan tugas 1 ini? Ya. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjut membahas mengenai tugas 2. Untuk tugas kedua ini adalah terkait dengan melakukan analisis sisi kontemporer. Ini sifatnya masih tugas kelompok. Nanti teman-teman akan diminta untuk mencari isu aktual minimal 3 isu ya teman-teman. Kalau ini ada minimalnya. Teman-teman diminta untuk mencari isu aktual minimal 3 isu dengan tema yang terkait pengelolaan konflik kepentingan ASN. Ya. Saya ulangi, teman-teman diminta untuk mencari 3 isu aktual minimal itu ya, yang terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan ASN. Isu aktual ini harus diangkat dari portal media terkemuka, bukan portal-portal media yang clickbait ya. Oke, kan sekarang banyak nih ya portal-portal media yang sifatnya clickbait atau eh, portal media-media lokal bodong gitu ya. Saya harapkannya tidak seperti itu, tetapi mungkin teman-teman bisa apa mencari dari Detik, Kompas, kemudian CNN atau apa gitu. Silakan atau Tempo gitu. Silakan teman-teman ambil dari portal-portal media yang terkemuka. Ya. Portal media ini apakah yang sifatnya media cetak atau media daring saja atau boleh televisi ya silakan televisi juga mungkin teman-teman pernah melihat di berita gitu ya di berita yang ada di salah satu TV nasional eh, teman-teman melakukan screenshot atau foto kemudian teman-teman cari berita itu seperti apa rangkum itu foto seperti itu. Yang penting itu portal media terkemuka. Itu buat tugas awal. Kemudian teman-teman melakukan eh, langkah lanjutan, yaitu teman-teman diminta untuk menganalisis terhadap substansi dari isu-isu aktual tersebut. Lakukan gap analysis atas 3 isu yang ditemukan. Setelah itu, teman-teman melakukan penapisan isu.
menggunakan USG atau APKL. Udah tahu ya USG dan APKL fungsinya untuk apa, digunakannya pada saat apa, ya. Silakan lakukan menggunakan tapisan isu USG ataupun APKL. Ini dipilih aja salah satu, kalau misalnya USG ya USG, kalau misalnya APKL ya APKL. Jadi tidak perlu apa ibaratnya ditapis dua kali. Pertama misal teman-teman melakukan penapisan menggunakan USG, kemudian ditapis lagi menggunakan APKL, tidak perlu seperti itu. Tetapi cukup salah satu aja dipilih. Misalnya kalau teman-teman sepakati menggunakan USG ya USG saja ditapisnya. Kalau misalnya menggunakan APKL ya menggunakan APKL saja. Begitu ya. Ketika sudah menapis isu, silakan teman-teman untuk melakukan eh, apa ya sebutannya ya, menganalisis akar penyebab dari isu tersebut, gitu ya, menggunakan alat analisis atau analisis RCA, root cause analysis, gitu ya. Ini contoh aja gitu ya, bisa menggunakan fishbone, mind map, kemudian pohon masalah ataupun alat analisis lainnya yang memang dalam rumpunnya RCA, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman menggunakan alat analisis lain yang memang sebenarnya itu bukan peruntukan atau fungsinya untuk apa mencari akar penyebab masalah atau akar penyebab terhadap isu. Ya, nah, ini hanya contoh saja. Silakan bisa menggunakan fishbone, mind map, pohon masalah ataupun yang lainnya. Ketika sudah dilakukan penapisan isu, kemudian dilakukan analisis akar penyebab masalahnya seperti apa, berikan penjelasan dan argumen yang objektif dari hasil analisis yang dilakukan oleh teman-teman. Berikan argumentasi, dinarasikan, dideskripsikan seperti apa, kemudian juga berikan solusi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Nah, saat menganalisis dan juga saat menyampaikan argumen, kami harapkan teman-teman menggunakan data yang valid dan juga relevan, yang juga dapat dipertanggungjawabkan, serta data-data atau informasi yang dicantumkan oleh teman-teman ini itu dilampirkan di dalam daftar pustaka, gitu ya, dituliskan di daftar pustaka, misalnya itu dari berita, dari apa buku, gitu ya, atau dari jurnal, silakan dilampirkan di daftar pustaka. Sama seperti yang video tadi, mencantumkan sumber video itu dari siapa. Nah, kalau di tugas yang kedua ini teman-teman melampirkan daftar pustaka, gitu ya. Ini umum sekali, sama dalam hal penulisan-penulisan tulisan ilmiah segala macamnya juga teman-teman nanti akan diminta untuk mencantumkan daftar pustaka atas apa-apa yang sudah teman-teman menjadikan rujukan, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, nanti untuk kelompoknya ini bisa menggunakan tugas yang apa, kelompok yang sama dengan tugas satu. Ada 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Kelompoknya bisa sama dengan tugas satu. Eh, Nama kelompoknya disesuaikan sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian nanti tugasnya ini disusun dalam bentuk PPT atau aplikasi presentasi lainnya. Bisa mungkin menggunakan Canva atau mungkin apalah itu sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk apa yang fungsinya sifatnya untuk bahan presentasi, gitu ya, untuk menyusun bahan paparan itu tidak hanya PPT saja, tidak hanya Canva saja, tapi banyak sekali yang bisa eh, teman-teman gunakan. Syukur-syukur itu aplikasinya yang bisa digunakan secara bersama-sama, kayak Canva kan bisa digunakan secara bersama-sama ya, di apa ibaratnya dikeroyok oleh teman-teman 5 orang untuk menyusun bahan paparan itu. Untuk pengumpulan tugasnya sama, nanti linknya diinformasikan lebih lanjut di WG Latsar, deadline-nya tanggal 16 September ya, jam 23.59 menit. Gitu. Sama seperti tugas satu, berarti nanti di tanggal 16 September ini, besok, teman-teman mengumpulkan tugas satu dan juga tugas dua. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman untuk tugas dua? Atau mungkin tugas satu tadi ada yang belum sempat ditanyakan, mau ditanyakan juga karena baru kepikiran gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya membahas tugas tiga? Izin bertanya Bapak, untuk Siap, silakan. deadline pengumpulan tugas 2 apakah sama di tanggal 16 September? Benar. Untuk tugas satu dan tugas dua, sementara ini sama ya, di tanggal 16 September. Tapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim penyelenggara melalui WG Latsar.
Tapi untuk sampai saat ini insya Allah masih sama di tanggal 16 September ya. Yang penting sebelum kegiatan agenda 2 atau sinkronus kedua nanti, tugas-tugas pertama ini, apa tugas-tugas agenda 1 ini sudah harus teman-teman kumpulkan. Oke, kuncinya di situ ya. Kalau dari saya, kuncinya di situ. Pokoknya sebelum teman-teman menyelesaikan tugas, melanjutkan ke sinkronus kedua, agenda 2, teman-teman harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Karena nanti teman-teman ada di sinkronus yang kedua itu di hari Rabu ya kalau nggak salah. Jadi batas terakhir ya hari Selasa gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Sudah cukup, Pak. Oke. Selanjutnya saya akan mengulas mengenai tugas ketiga. Nah, kalau tugas ketiga ini sifatnya individu ya teman-teman. Tugas satu tadi sifatnya kelompok, tapi di dalam kelompok itu harus terlihat peran masing-masing anggota kelompoknya dan juga teman-teman diminta untuk menyampaikan komitmen secara perorangan. Tugas dua, teman-teman diminta untuk menyusun bahan paparan. Bahan yang mana bahan paparan itu berisi hasil analisis terhadap isu kontemporer yang sudah teman-teman temukan. Setelah teman-teman identifikasi, teman-teman tapis, kemudian teman-teman analisis, dan teman-teman memberikan solusinya. Untuk tugas ketiga ini sifatnya benar-benar individu. Karena nanti teman-teman akan diminta untuk membuat perencanaan melaksanakan aksi bela negara versi masing-masing, versi individu masing-masing. Dengan mengandung atau dengan terdiri dari minimal 3 indikator dan minimal ada 2 rencana aksinya yang dimasukkan ke dalam formulir yang sudah disediakan nanti diberikan oleh teman-teman penyelenggara, tapi saya akan berikan screenshotnya juga seperti apa gambaran formulirnya. Nah, rencana aksi bela negara ini wajib dilakukan di lingkungan pekerjaan teman-teman. Misalnya kalau yang tadi ada formasi analis kebijakan, nah rencana aksinya sebisa mungkin dikaitkan dengan formasi teman-teman yang teman-teman lakukan. Pada saat melakukan analisis kebijakan, ada nilai-nilai apa saja yang bisa teman-teman implementasikan dalam proses menganalisis kebijakan. Atau tadi ada pengawas obat dan makanan ya. Pengawas obat pada saat melaksanakan tugasnya atau perannya sebagai pengawas obat, ada hal-hal apa saja yang bisa kita sisipkan sebagai implementasi dari bela negara gitu ya. Misalnya saat mengawas obat melakukannya dengan kehati-hatian, berintegritas segala macamnya. Nah, itu nanti eh, dilampirkan gitu ya, karena tugasnya teman-teman kan sebagai pengawas obat di BPOM itu sangat-sangat apa ya? Kalau menurut saya gitu ya, sangat urgent, sangat penting gitu ya, karena keselamatan masyarakat Indonesia salah satunya berada di tangan teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, saya yakin mungkin banyak orang yang menjadi korban atas penyalahgunaan obat atau komposisi obat yang tidak sesuai. Ya. Oke. Nilai dan indikator bela negara ini wajib merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, yaitu tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara halaman 114. Jadi nanti teman-teman silakan download, silakan pelajari juga selain mempelajari modul agenda 1, saya minta teman-teman untuk mendownload atau mempelajari terkait dengan Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara halaman 114. Nah, nanti untuk tugas 3 ini diuploadnya di link yang ada di WG Latsar. Ini tidak ada format khusus selain format atau effort selain formulir dokumen rencana aksi saja. Selebihnya ketika teman-teman mau melampirkan narasi atau mau melampirkan contoh bukti nyata yang pernah dilakukan atau yang akan dilakukan ya silakan aja. Tapi minimal ada mengisi formulir rencana aksi negara. Ya. Detailnya sama tanggal 16 September jam 23 malam 5:59 sebelum sesi pembelajaran setelah sekolah. Ini contoh formatnya, jadi nanti teman-teman akan mengisi
keterangan atau identitas, angkatan berapa, namanya siapa, NDH urutan keberapa, instansinya apa, nama mentornya apa, dan juga jabatan mentornya apa. Gitu ya. Misalnya ini untuk formulanya nomor satu nilai bela negara, indikator sikap dan perilakunya ada indikator satu, indikator dua, masing-masing indikator ini rencana aksinya akan seperti apa gitu ya, aksi satu atau aksi duanya. Ini minimal aksinya dua. Tapi kalau misalnya untuk indikator satu nanti ada tiga aksi atau empat aksi ya silakan aja ditambahkan gitu ya. Indikatornya seperti apa? Nah, nanti teman-teman akan pelajari pada saat apa asinkronus dan juga sinkronus. Cuman sebagai contoh yang sempat saya spill tadi di awal yang disampaikan oleh Mbak siapa itu terkait dengan cinta tanah air. Nah, itu adalah salah satu indikator sikap dan perilaku bela negara. Nah, nanti aksinya seperti apa untuk mewujudkan cinta tanah air itu? Nah, teman-teman deskripsikan lah. Teman-teman identifikasi, teman-teman deskripsikan. Nanti akan melaksanakannya seperti apa, buktinya seperti apa, gitu. Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Untuk tugas 1, 2, dan juga 3. Yang mau ditanyakan? Karena untuk pertemuan kita hari ini, kita hanya akan memperkenalkan diri, kemudian juga saya sudah menyampaikan terkait dengan learning journey kita, terkait di agenda 1 ini seperti apa, kemudian gambaran pembelajaran kita seperti apa, baik itu sinkronus maupun asinkronusnya, dan juga tugas-tugasnya. Pak, Nanti izin tanya. ya silakan Mbak Anjeli. Untuk buktinya itu berarti berbentuk narasi atau bagaimana, Pak? Atau sebuah misalnya foto atau apa gitu, Pak? Atau Baik. narasi saja, Pak? Makasih. Ini luar biasa sekali pertanyaannya ya. Buktinya nanti akan seperti apa? Bisa narasi, narasi singkat, atau foto. Kalau misalnya narasinya panjang atau fotonya besar, bisa dicantumkan di Google Drive masing-masing. Nanti dikasih linknya saja. Oke. Terima kasih, Tapi Pak. untuk teknis lebih lanjutnya nanti disampaikan oleh tim fasilitator berikutnya. Eh, tapi saya yakin untuk yang ini tidak ada aturan khusus ya. Yang penting teman-teman mencantumkan formulir rencana aksi bela negaranya seperti apa. Ya. Dan ada parafnya nanti. Jangan sampai teman-teman mengklaim aja. eh indikator ini kalau saya sudah melaksanakan rencana aksi ini. Misalnya olahraga atau apa, tetapi tidak mendapatkan pengesahan, misalnya dari pimpinan atau dari mentor teman-teman, nah, itu juga menjadi pertanyaan nanti ya. Yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Pak, mau Ya, bertanya Pak. Berarti silakan para Mas para Panji. mentor itu dalam bentuk tanda tangan basah atau bagaimana Pak? Saya belum mencernai. Oke. Para mentor sebisa mungkin tanda tangan basah, ya, paraf basah gitu. Maksudnya yang bersangkutan memparaf sendiri gitu. Jadi bukan apa cap atau misalnya TTE gitu ya, enggak juga sih. Tapi paraf biasa aja. Tujuannya juga kan nanti supaya teman-teman bisa berinteraksi dengan mentor, bisa berdiskusi eh, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan segala macamnya gitu ya. Biar mendekatkan teman-teman juga dengan mentor yang masing-masing. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya, Ya, silakan Benes. untuk ini kan apa namanya judulnya adalah rencana aksi bela negara. Misalnya kita kan kemarin nih di sini di Badan PON mengadakan upacara peringatan 17 Agustus. Oke. Nah itu kan kita misalnya ada bukti di sana. Nah itu kan udah kita lakukan. Tapi ini formatnya rencana apakah itu bisa dimasukkan Pak sebagai nilai bela negara di tugas ini gitu. Bisa gini. Jadi nanti silakan teman-teman kemas saja. Nah, ketika mengikuti upacara-upacara peringatan Hari Besar Nasional gitu ya. Bahasanya jangan upacara peringatan 17 Agustus. Kalau misalnya upacara peringatan 17 Agustus itu memang sudah dilakukan. Tapi misalnya nanti teman-teman ketika kita mengikuti peringatan hari eh, peringatan upacara Hari Besar Nasional itu tuh masuk ke indikator apa sih? Ini nggak saya spill ya, tapi nanti tuh coba teman-teman identifikasi gitu ya. Itu masuk ke indikator apa? Nah, rencana aksinya nanti misalnya
secara aktif mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Besar Nasional, baik misalnya sebagai peserta atau misal sudah ada penugasan khusus gitu ya sebagai petugas upacara. Kalau di tempat kami, misalnya di Pusdaras Kartasnas, itu memang ada yang sifatnya penunjukan langsung pada saat peringatan hari besar itu, tetapi setidaknya di awal itu kami sudah memetakan dalam 1 tahun ini ada peringatan ada upacara peringatan hari besar nasional apa aja sih gitu ya. Nah, nanti itu sudah ada SK-nya. Si A pada upacara peringatan hari misalnya Hari Pendidikan Nasional, dia bertugas sebagai apa? Misalnya di pemimpin upacara, kemudian jadi apa membaca undang-undang itu udah ada kalau di kami. Nah, siapa tahu teman-teman juga sudah ada penugasan dalam kurun waktu 1 tahun atau mungkin 1 semester ke depan gitu ya. Kalaupun belum ada, ya minimal kan teman-teman sebagai peserta, sebagai peserta peringatan, peserta upacara peringatan Hari Besar Nasional. Nah, dibuat secara lebih umum saja begitu mainnya. Jadi tidak perlu dikhususkan mengikuti peringatan upacara 17 Agustus gitu ya, Hari Kemerdekaan. Tapi ditariknya ke yang agak lebih umum ke atas peringatan Hari Besar Nasional ini saja. Seperti itu. Jadi buktinya nanti bisa Baik, bukti yang 17 maupun yang Pak. 48. Berarti nanti buktinya seperti dinarasikan saja gitu ya, Pak ya? Benar, benar seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada yang lagi? Apa yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Cukup? Cukup? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, izin, Pak. oke, silakan. Pak Dika, Ya. gimana Mas Dika? Pak, ini nanti semua yang Bapak share hari ini akan dikasih ke kami kan ya, Pak ya? Atau Insya gimana, Allah, Pak? insya Allah nanti disampaikan oleh tim penyelenggara ya, bahan paparannya. Oke, Terima kasih, Pak. siap, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Permisi Pak, mau tanya. Silakan, Mbak Nisa. Ini kan ada beberapa indikator ya Pak. Mungkin tadi ada satu contoh yang kayak upacara itu udah dilakukan. Tapi kan mungkin nanti ada beberapa aksi yang kami belum lakukan. Itu ada tenggat waktu yang harus diupdate atau ini tuh harus sudah terisi sampai taraf nggak Pak? Untuk rencana aksi bela negara ini paling minimal sampai teman-teman saat melaksanakan aktualisasi. Ya, jadi gambarannya sampai teman-teman pada saat nanti melakukan aktualisasi itu eh, apa saja yang ingin dilakukan, gitu ya. Dan indikator ini tidak hanya 1 atau 2, tapi ada 5 kan. Nah, paling minimal itu 3 indikator, masing-masing indikator ada 2 rencana aksi. Berarti ini tuh nanti dijadikan ya salah satu patokan ketika kami melaksanakan aktualisasi gitu ya Pak? Benar, benar. Jadi ini pun sebagai Ya. pembelajaran gitu ya, sebagai pembelajaran ketika teman-teman eh, menyusun gitu ya, menyusun sikap perilaku bela negara itu seperti apa gitu kan, formulir rencana aksinya seperti apa. Nah, nanti pada saat penyusunan aktualisasi, ketika memang bisa dikaitkan, nah itu teman-teman sudah terbiasa untuk menyusun formulir ini dan sudah bisa mengaitkan apa yang teman-teman lakukan sehari-hari di lingkungan kerja bahwa ini adalah bagian dari kita melaksanakan sikap perilaku bela negara. Oh, ini sebagai bentuk kita menyiapkan diri atau kesiapsiagaan bela negara gitu. Siap, terima kasih. Sama-sama. Izin Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan Mas. Deadline-nya kan besok ya Pak, tanggal 16. Berarti kita ngumpulinnya sebelum di paraf mentor dong Pak. Kita nggak ada waktu untuk melaksanakan rencana aksi itu dan verifikasi mentornya. Atau bagaimana Pak? Oke. Kalau para mentor ini yang sudah bisa dilakukan atau yang mungkin sekiranya dalam kurun waktu dekat ini bisa dilakukan, nggak apa-apa di paraf aja. Gitu ya. Seenggaknya kita sudah bertemu dengan mentor kita sudah berkonsultasi, ini rencana indikator yang ingin kita lakukan,
Ini apa ini kegiatan yang ingin kita lakukan, ini indikatornya, ini rencana aksinya, tempatnya di mana, kapan waktunya, rancangan bukti dukungnya seperti apa. Nah, itu mentor sudah mengetahui gitu ya. Seperti itu. Berarti sebatas mengetahui terus menyetujui paraf gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau nanti pas aktualisasi yang benar-benar sudah dilakukan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Mbak siapa tadi petugas kelas? Izin yang tadi petugas Saya, kelas. Pak. Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Sudah ya? Sudah cukup. Kalau sudah, dari saya juga sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi kalau nanti teman-teman sudah tidak ada yang tanyakan, eh, teman-teman mulai selesai pembelajaran ini sambil mengikuti pelajaran apa yang e-learning, silakan mulai didiskusikan ya. Didiskusikan terkait dengan pembentukan kelompoknya seperti apa, dipimpin oleh Mbak Adininger ya, saya nitip ya, Mbak. Baik, Pak. Nanti tolong dipimpin pembentukan kelompoknya seperti apa. Eh, ada 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 kelompok. Pesan saya mungkin titip hanya dikombinasikan saja nanti untuk pesertanya lintas unit gitu ya, lintas unit supaya nanti tugas-tugasnya juga menjadi komprehensif gitu ya, tidak hanya dari sudut pandang unit tersebut saja, tetapi juga dari sudut pandang unit-unit lainnya, gitu ya, unit kerja lainnya. Tuh pesan titipan saya pertama. Kemudian yang kedua juga eh, terkait dengan apa substansi tugasnya gitu ya, substansi tugasnya mudah-mudahan dapat didiskusikan lagi, disesuaikan dengan panduan yang ada, dan juga tetap mencantumkan atau memperhatikan kaidah-kaidah gitu ya, kaidah-kaidah penulisan, kemudian kaidah-kaidah pengutipan, kemudian kaidah-kaidah seperti mencantumkan sumber video, yang hal-hal seperti itu tolong diperhatikan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dan norma-norma yang ada di sekitar kita. Oke, cukup bisa dipahami ya teman-teman ya, bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Kalau Baik, misalnya Pak. sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, atas keseriusannya untuk mengikuti pertemuan kita yang pertama ini. Nanti di hari Rabu, insya Allah akan ada tim fasilitator lain yang membantu, mendampingi teman-teman, dan juga memberikan pemahaman mengenai sikap perilaku bela negara. Tapi saya mohon izin untuk hari Rabu mungkin diganti oleh senior saya karena saya kebetulan ada agenda lain. Jadi untuk kelompok 2 mungkin disesuaikan ya, diganti fasilitatornya. Kalau untuk kelompok 1 insya Allah tetap Pak Ferdi, tapi untuk kelompok 2 mungkin nanti sama Pak Budi ya. Saya nitip mungkin sama Pak Budi. Silakan didiskusikan dengan Pak Budi nanti apa-apa saja yang ingin ditanyakan atau yang mengganjal perlu didiskusikan, mangga ditanyakan saja gitu. Saya mohon izin tidak bisa mendampingi karena kebetulan ada penugasan lain gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak Hendra. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Eh, Silakan ini dulu ya, Mbak Niningat Iya, untuk laporan. Bapak Hendra dan teman-teman, saya izin untuk menutup agenda pembelajaran hari ini. Duduk siap gerak. Lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 4 angkatan 10 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Pusjar SKTASN NAS Lembaga Administrasi Negara berjumlah 20 orang hadir lengkap. Telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Baik, terima kasih Mbak Dininger, terima kasih juga rekan-rekan semuanya. Kelompok 2 ini berjumlah 20 orang. Saya harap sampai akhir kegiatan latsar pun nanti tetap kelompok 2 ini 20 orang.
tugasnya pun lengkap untuk 20 orang ya. Laporan saya terima, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan laksanakan. Laksanakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, saya mohon izin untuk leave. Teman-teman dipersilakan untuk melaksanakan pekerjaan lainnya juga. Untuk menyesuaikan, nanti juga disesuaikan dengan arahan-arahan dari tim penyelenggara ya di WAG Lasar. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Yes, Pagi, bela yes, negara. bela Luar biasa. negara, luar Baik, biasa. terima kasih. Luar biasa teman-teman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih teman-teman semua. Saya izin leave ya. Oh ya, saya lupa mohon izin teman-teman sekali sebelum kita selesai. Mungkin kita boleh ini dulu ya, foto bersama dulu. Diskusinya gimana? Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Sebentar. Ya, siap ya. Ada logo khusus apa? Simbol khusus atau enggak dari teman-teman gelombang 4 angkatan 10? Ada nggak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ini petugas kelas tadi siapa? Mbak mana? Iya, Pak. Mbak Adi, Mbak Nininggar. Iya. Sok Mbak Nininggar, mau simbol apa kita? Tapi simbolnya simbol yang sah ya, jangan simbol yang macam-macam. Kayak gimana? Simbol 10, gini. checklist aja, Pak. Oh ya, Hah? boleh gini aja. Gini, atau gini, checklist. Bepom gimana 10 Bepom? aja. Oh, 10. Oh, Bepom oke, siap. checklist. Siap. Oke, gini ya, 10 ya. 10 aja. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Sukses selalu. Sama-sama, Pak. Amin. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.